Selamat pagi para pemirsa. Kali ini kami akan membuat kue apem topping keju, sederhana, gurih, manis, dan lembut. Sangat mengembang dan enak sekali. Para pemirsa bisa menyimak dan jangan lupa subscribe dan like untuk resep saya yang sederhana kali ini. Semua orang pasti bisa menirukan. Dan resep apem keju kali ini dibuat dengan bahan-bahan antara lain 1,5 kilogram tepung beras putih. Nah, ini bisa menggunakan merek segala merek. Kami kali ini menggunakan merek Rose Brand. Kemudian tepung terigu kami menggunakan Lencana Merah, bisa juga tepung terigu merek-merek lain. Kami sederhana seadanya. Kemudian gula pasir 1 kilogram, lalu tape secukupnya ya, 1 mangkok. Kalau tidak suka masam nanti bisa dikurangi. Kemudian permivan, nah 1 saset. Kemudian telur 2 butir, air kelapa 1 gelas besar. Kalau nanti kurang untuk menguleni, bisa kita tambah air biasa. Lalu bahan berikutnya adalah 1 butir kelapa yang sudah diparut, nanti diperas untuk diambil santannya yang kental. Nih, 1 butir kelapa yang sudah diparut untuk diambil santannya yang kental nanti. Kemudian 1 butir kelapa muda yang sudah diparut juga, nanti kita campurkan dalam ulenan. Kemudian kita sediakan toppingnya berupa keju batangan yang nanti kita pasrah ya untuk jadi topping sesuai selera. Kalau para pemirsa tidak suka keju, bisa diganti topping yang lain, misalnya kismis atau seratan kelapa muda atau mungkin coklat dan sebagainya. Kemudian alat-alatnya kita pakai penyaring untuk membuat santan dan panci, kemudian ember untuk menguleni, opioan biasa ya, alat pengaduk, dan solet. Nah, silakan disimak para pemirsa apem yang sederhana ini, namun rasanya sangat enak. Caranya sebagai berikut. Langkah awal kita haluskan tape. Kemudian nanti kita buang yang tidak bisa halus. Kita ambil halusnya saja. Dan juga kita peras kelapa untuk menjadi santan kental secukupnya untuk membuat ulenan dari kue apem. Langkah awal kita haluskan tape seperti ini, lalu kita buang yang tidak bisa halus. Nah, seperti ini, tidak bisa harus, juga seratnya kita buang. Kemudian kelapa kita peras. Yang berasal dari 1 butir kelapa, menggunakan air untuk kita ambil santannya yang kental. Tuh, kira-kira 1 panci kecil atau nanti kita pakai secukupnya untuk ulenan kue apem. Kemudian kita siapkan keju batangnya, kita pasrah seperti ini sebagai topping.
cara memasrah keju bisa sesuai selera, bisa pendek-pendek. Kalau ini yang panjang, jadi nanti ditaruh di atas kue apem sebelum dia masak. Vermifan atau ragi Saccharomyces cerevisiae kita rangsang dengan menggunakan gula. Nah, kita tuangkan 1 saset. Kemudian dikasih air hangat secukupnya. Kita tunggu beberapa menit untuk mengembang. Nah, kalau mengembang berarti tandanya bisa digunakan untuk mengembangkan ulenan dari kue apem keju. Menggunakan air hangat. Kemudian kita aduk. Jadi vermifan atau ragi roti Saccharomyces cerevisiae diberi gula sedikit dan air hangat, kita aduk, kemudian kita diamkan supaya dia mengembang. Nanti digunakan untuk mengembangkan kue apem. Berikutnya kita kocok 2 buah telur. Kita kocok sebentar. Diberi garam sedikit. Kita tuangkan tepung, semua menjadi satu, yang terdiri dari 1,5 kg tepung beras putih dan 1 kg terigu tepung gandum. Juga kita masukkan gula 1 kilo. Kita aduk bersama-sama dengan tepung. Tambahkan air kelapa. Untuk mengaduk kocokan gula dan telur, juga diuleni bersama tepung. Masukkan air kelapa dengan air biasa sampai tepung dan kocokan gula bersama telur teraduk dengan rata. Dan kalau kurang encer bisa ditambah air lagi. Kemudian kita masukkan santan sudah kita siapkan. Menjadi satu sampai rata. Nanti keencerannya atau kekentalannya pemirsa bisa melihat di video ini seberapa kentalnya. Ini kami aduk dulu sampai bercampur lumat. Kita pastikan tangan sudah dicuci bersih pakai sabun untuk mengaduk dan menguleni dari ulenan kue apem. Nah, ini masih kental, bisa kita tambah santan. Kemudian kita campurkan tape yang sudah dihaluskan. Menjadi satu, kita uleni sampai
bercampur muat. Nah, terakhir kita masukkan, bukan yang terakhir ya, ini setelah semua santan, tepung terigu, tepung beras kita campurkan ke kocokan telur dengan gula tadi. Sekarang kita tambahkan rendaman permifan yang sudah mengembang itu. Setelah tercampur aduk rata sampai kekentalannya seperti ini, yang terakhir kita masukkan kelapa muda satu yang sudah diparut ya, diseleb, kita aduk menjadi satu. Nah, ini yang terakhir. Kok tadi belum terakhir ya tadi. Yang terakhir memasukkan kelapa muda yang sudah diparut ke dalamnya supaya tambah lebih gurih, tidak hanya manis. Nah, ini jari-jari kita sebagai mixer ya, karena bisa memastikan, merasakan apakah sudah lembut tercampur aduk atau belum. Nah, setelah kekentalannya seperti ini, nanti kita biarkan sekitar 1 jam atau setengah jam saja. Kalau permifannya bagus, sudah bisa kita cetak pada loyang. Nah, seperti ini pemirsa. Ini kita tunggu agak mengembang sekitar setengah jam sampai 1 jam. Kemudian nanti kita cetak. Nah, kita lihat kekentalannya seperti ini ya pemirsa. Nanti kalau misalnya kurang encer, kita tambah santan, tapi ini sudah cukup. Kemudian kita tutup menggunakan serbet sekitar setengah jam sampai 1 jam supaya dibiarkan mengembang untuk kita cetak berikutnya. Jadi kita tutup. Nah, seperti ini kita tunggu selama setengah sampai 1 jam, nanti baru kita cetak. Demikian kegiatan saya selama liburan panjang pandemi corona. Jadi sebagai guru mungkin kami tidak sempat seperti ini bersama keluarga, tetapi ada kegiatan mendukung pemerintah untuk memutus penyebaran virus COVID-19, maka kejenuhan ini kita isi dengan membuat resep-resep tertentu yang kita bisa untuk kita bagikan kepada semua, kepada para pemirsa, atau mungkin berkebun, atau mungkin kegiatan mengajar online, belajar online untuk anak-anak. Jadi kita dengan liburan yang panjang ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan bersama keluarga yang mungkin sebelumnya pada saat masuk kita tidak sempat seperti ini. Mungkin kesempatannya hanya sedikit. Inilah untuk menghilangkan kejenuhan. Kita lihat resep apem keju nanti. Setelah adonan tepung mengembang, kita siapkan cetakan untuk kue apem seperti kue lumpur. Kita olesi dengan margarin atau mentega di sekelilingnya sebelum adonan dituangkan atau dicetak, dan dipanaskan dengan api kecil dulu. Nah, para pemirsa, setelah kita tunggu, saya ralat ya, bukan setengah atau 1 jam, tapi 1 jam sampai 2 jam, maka adonan kue yang sudah saya buat tampak berbuih seperti ini, mengembang, siap dicetak. Pasti nanti menjadi kue apem keju yang sangat lembut dan mengembang, empuk, gurih, enak, manis. Nah, ini toppingnya berupa
berupa keju parut. Setelah itu kita tutup, kita tunggu sampai masak. Nah, setelah ditutup sebentar, sekarang mulai memanas. Kita kasih dengan topping di atasnya berupa keju. Kita tutup kembali sampai masak. Itu tampak kejunya. Nah, ini tanda sudah masak karena baunya sangat harum. Kita coba. Nah, baliknya sudah masak. Atasnya ada topping keju. Kita tinggal ambil untuk kita santap. Nah, ini kue apem keju yang sudah masak. Teksturnya lembut sekali, mengembang. Nah, kalau kita, nah ini berserat dalamnya. Enak dimakan hangat dan bisa jadi beberapa hari. Kalau mau makan dimasukkan, bisa dihangatkan di magicom, dimakan hangat enak. Silahkan mencoba resep dari kami, yaitu resep sederhana apem keju.